Ini saya akan manfaatkan waktu saya untuk menyampaikan topik ya terkait dengan partisipasi masyarakat ya dalam program yang berkelanjutan. Ini adalah judul yang diberi oleh panitia ya. Tadi sudah disampaikan ya terkait dengan perkenalan ya, jadi saya mungkin tidak perlu memperkenalkan diri lagi. Pada kesempatan ini bagi teman-teman semua ya yang hadir di tempat ini banyak sekali ternyata ya. Saya kira tadi pesertanya hanya beberapa orang begitu, ternyata sampai ratusan ya pesertanya dan dari berbagai tempat ya, ada dari di Jatinangor. Saya mohon maaf sekali hari ini karena tidak bisa langsung hadir ke Jatinangor ya sebagaimana direncanakan karena ada kegiatan dari kemarin yang tidak bisa saya tinggalkan ya, dan baru selesai tadi sekitar jam 12 begitu ya, baru saya bisa meninggalkan kegiatan tersebut ya. Dan juga ini ada rekan-rekan dari Ganesha ya, di Bandung juga ada, kemudian di Cirebon ya. Oke, ini saya mau tanya dulu ini sebelumnya. Sebetulnya saya mengajar satu mata kuliah di PWK, Perencanaan Wilayah dan Kota, itu mata kuliah namanya Participatory Planning. Ada yang dari PWK di sini yang sedang mengambil mata kuliah saya nggak? Ada, Pak. Oh, ada ya? Ada. Ini pesertanya dari fakultas lain ada juga? Banyak? Iya, banyak. Banyak ya? Oke. Ini ada yang pakai jaket orange juga ya? Ini dari geologi petambang ya kalau jaket orange ini? Iya, Ini Pak. dari mana ini? Ini Dari Ganesha ya? Departemen Geofisika, ya. Oh, geofisika. Oke, baik. Ya. Saya kira satu prinsip dasar dari partisipatory itu pendekatan ini sebetulnya sangat penting ya, sangat fundamental, tapi nggak boleh dibawa serius ya. Jangan terlalu serius pendekatan ini. Kalau dibawa serius nanti nggak jalan ini ya, pendekatan partisipatif ini ya. Bagaimana, karena pada dasarnya adalah bagaimana berinteraksi dengan komunitas, dengan masyarakat ya, dengan halayak yang lebih ramai, sehingga membutuhkan semacam satu fleksibilitas begitu ya, satu cara berinteraksi yang persuasif ya, yang bisa mengajak begitu ya, bisa luas caranya ya. Walaupun Anda misalnya keilmuannya sangat eksak begitu ya pendekatannya begitu, tetapi dalam hal mengimplementasikan atau menjalankan partisipasi ini mesti caranya fleksibel. Nah, ini ada beberapa hal nanti mungkin bisa kita lihat. Namun sebelum itu saya ingin memulai ya dengan konsep-konsep begitu ya. Mungkin juga nanti bisa kita diskusikan teknik pelaksanaannya, dan kemudian nanti bagian akhir kita ada contoh-contoh ya, metode ya, teknis ya, gitu. Oke, secara prinsip kalau kita berbicara tentang partisipatory ini ya, merupakan bagian dari demokrasi atau demokratisasi ya. Nah, ini terlalu jauh begitu ya, keilmuan sosial yang sangat ini begitu, tapi setidaknya ingin menggambarkan bahwa bagian dari proses sistem sosial yang hidup di dalam baik dalam sistem bernegara maupun di dalam sistem masyarakat begitu ya. Mungkin kita di Indonesia ya, di Indonesia terbiasa sebetulnya dengan pendekatan partisipasi ya. Kita dari kecil ya
kita mengenal yang istilahnya apa? Gotong royong misalnya. Ya, gotong royong itu adalah bentuk dasar dari partisipasi itu sendiri. Begitu ya. Nah, tetapi berkembang ya secara luas, secara teori begitu ya. Secara konsep mungkin bisa ditarik balik ya dari kejadian-kejadian penting ya di Amerika Serikat misalnya ya. Ini yang mengangkat ya pendekatan ini menjadi pendekatan yang akademis, pendekatan yang ilmiah begitu. Ya. Juga terjadinya apa namanya? Pendekatan top down. Pernah dengan istilah pendekatan top down? Arahan dari atas yang harus diikuti oleh bawahan gitu. Nah, pendekatan seperti ini mungkin bisa terjadi di dalam birokrasi, di dalam tentara ya, militer gitu ya. Mungkin bisa terjadi kalau top down. Tetapi kalau di dalam sistem sosial, di dalam masyarakat, di dalam apalagi lembaga-lembaga sosial begitu, pendekatan top down itu tidak bisa berjalan. Ya, maka pendekatannya adalah bottom up, berangkat dari bawah. Ya, orang itu melakukan sebuah tindakan berdasarkan kesadarannya, berdasar kemauannya, berdasar keikhlasannya, begitu ya. Nah itu. Dan kemudian yang berikutnya berbicara tentang pendekatan partisipatori ini cenderung apa namanya voluntary. Voluntary artinya atas kesukarelaan. Nah, saya yakin Anda ini adalah datang ke tempat ini, hadir mengikuti kegiatan ini, ya, kegiatan KKN ya misalnya ya, rencana untuk melakukan KKN begitu. Itu adalah pendekatannya volunteer. Ya. Volunteer. Volunteer artinya tidak dibayar. Kalaupun mendapatkan honor itu hanya sebagai honor. Itu arti honor? Honor itu kan penghargaan ya, bukan gaji. Betul nggak? Disebut dengan honor, ya, honor, ya, sebuah penghormatan, begitu ya. Jadi penghormatan tidak sepenuhnya bentuknya adalah materi, bisa juga dalam bentuk yang lain. Nah, Indonesia menggunakan istilah yang sangat bagus sebetulnya ya. Honornya berapa sih gitu ya? Uang yang dapat berapa sih? Itu bukan gaji, tetapi itu adalah penghormatan, penghargaan, pemuliaan kepada seseorang yang memberikan kontribusi dan seterusnya. Ya. Jadi sekali lagi bahwa pendekatan yang disebut dengan partisipatori atau partisipatif atau gotong royong tidak top down, bukan ya arahan dari atas ke bawah, tetapi dari bawah ke atas atau disebut dengan bottom up yang sifatnya adalah volunteer. Ya, volunteer artinya ya tadi ya, bukan untuk secara sukarela, karena karena passionnya ya, karena apa namanya, karena passion dia, karena terpanggil oleh nuraninya, begitu ya enggak? Ya, Anda ini tertarik untuk membantu kelompok ini karena Anda tertarik karena nurani Anda yang ada di situ, ya. Nah, jadi ini pendekatannya luar biasa sebetulnya ya, pendekatan partisipatori ini. Oke. Nah, nanti ada yang kita kenal dengan beberapa pendekatan ya. Antaranya mungkin akan saya pilih salah satu saja ya. Yang sangat terkenal pendekatan ini adalah participatory rural appraisal. Ini akan saya ambil sebagai satu contoh teknik ya. Nanti akan saya jelaskan lebih detail ya. Oke, berikutnya ya. Nah, kita berbicara terkait dengan pendekatan partisipatif ini. Nah, ini adalah satu pendekatan di dalam pengembangan masyarakat.
pengembangan sosial. Karena ini adalah yang kita inginkan ke depan terlaksana, maka ini menjadi bagian dari perencanaan. Ya kan? Menjadi bagian dari perencanaan atau proses perencanaan. Ya. Menjadi salah satu proses dari perencanaan. Perencanaan itu banyak, ya. Perencanaan yang paling umum adalah perencanaan dilakukan oleh pemerintah untuk masyarakat, untuk bawahan, untuk lingkungannya misalnya begitu, ya. Atau dalam istilah yang lain mungkin ya, istilahnya adalah kebijakan. Nah, itu adalah perencanaan sebetulnya, ya. Tetapi ini perencanaan yang sifatnya top down ya, yang dilakukan oleh pemerintah umumnya karena mereka biasanya mempunyai budget yang cukup sehingga bisa melaksanakan bentuk seperti itu. Misalnya saya ingin bangun jembatan di kampung ini gitu. Ya kan? Itu kan pendekatan pemerintah. Oke, PU buat ya. Dinas PU laksanakan, budgetnya sekian laksanakan gitu. Itu bisa dilaksanakan. Tetapi belum tentu masyarakat itu pro, senang, setuju dengan pendekatan itu sebetulnya dengan proyek yang dilakukan. Tapi udahlah ya, karena itu dilakukan oleh pemerintah, silahkan. Nah, ini pendekatan yang ini, yang partisipatif ini, sebaliknya kita mau buat jembatan, tapi bertanya dulu kepada masyarakat, ya, apa pandangan mereka, apa maunya mereka, apa kontribusi mereka dan seterusnya, dan bagaimana cara kita kerjakan. Nah, jadi contohnya kan begitu ya. Hal yang sama yang dilakukan tapi dengan cara yang berbeda, hasil dari atas, hasil dari bawah. Nah, dalam konteks partisipatori, pendekatannya ada. Ini merupakan sebuah perencanaan. Karena dia adalah satu perencanaan, maka ada proses, ada cycle, ya, ada ada daur, ya. Pernah dengar istilahnya daur begitu ya, siklus, ya. Jadi misalnya ini adalah contoh ya, biasanya dalam perencanaan pada umumnya ini prinsip ya, bahwa ada tujuan. Pastikan kalau Anda nanti melakukan sesuatu ada tujuannya apa, ya kan? Ada goals, ya. Ada tujuannya begitu. Ya, ada tujuannya. Kemudian ada tindakan yang dilakukan, ya kan? Kemudian ada sumber daya yang dialokasikan. Apa itu sumber daya yang dialokasikan? Anda harus memberikan waktu Anda harus memberikan pengetahuan Anda. Mungkin juga Anda harus mengeluarkan biaya. Ya. Kemudian ada time frame. Apa itu time frame? Ada jangka waktu. Ada kerangka dan jangka waktu. Nggak bisa kita lakukan, wow saya mau lakukan ini, lakukan saja begitu, selesainya. Itu bukan perencanaan. Ya, tetapi ada time frame-nya. Nah, karena ini ada siklus, ada timbal balik, ada feedback. Setelah dilaksanakan dan seterusnya, ya, maka ada timbal balik. Ini pertanyaan berikutnya ya. Sebetulnya mungkin saya tidak ingin menjelaskan ini karena jadi kuliah nanti kalau saya jelaskan satu persatu ini. Ya, secara sederhana, pertanyaannya kalau ini adalah perencanaan, ini semua adalah perencanaan, maka di mana letaknya partisipasi, di mana letaknya keikutsertaan, begitu ya. Oke, mungkin kalau mau kita lebih detailkan yang ini, maka muncullah di sini. Ini siklus semuanya ya. Mulai dari nomor 1 ini, ya, di dalam sebuah perencanaan. Betul nggak Anda akan melakukan ini? Mengidentifikasi sebuah isu, ya enggak? Masalahnya apa sih begitu, ya? Walaupun nanti ya mungkin bukan di sesi ini ya. Walaupun ada yang mengkritik juga pendekatan apa masalahnya gitu. Jadi tidak sepenuhnya kita ingin membantu masyarakat itu berangkat dari masalah, bukan ini kalau bahasanya oke sederhananya bahwa perencana itu adalah orang yang mendedikasikan sumber dayanya untuk bisa menyelesaikan secara volunteer bisa menyelesaikan persoalan. Persoalan siapa? Persoalan masyarakat dalam hal ini ya sebagai objek dari perencanaan. Ya, mengidentifikasi isu tadi ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah menjelaskan, menyatakan tujuannya apa sih? Ya kan? Oke, identifikasi isu dan pilihan ya.
kemudian state, goals, objective, dan priorities ya. Kemudian yang berikutnya sudah ada isunya, maka apa yang mau kita capai? Ya, apa tujuannya? Tujuannya kan banyak banget ya tujuan itu ya. Ya enggak? Tujuannya bisa 10 gitu. Tetapi kita mau nyeleksi bahwa mana yang menjadi prioritas dari tujuan ini. Kemudian setelah itu baru kita melakukan pengumpulan data, ya kan? Datanya dikumpulkan. Setelah ada ini kita melakukan pengumpulan data. Ya, mempersiapkan ya rencana. Kita buat rencananya apa? Ya. Kemudian menyusun program. Setelah ada rencananya, maka programnya apa? Secara biasanya program itu akan tergambar dalam bentuk sumber daya dan juga dalam bentuk waktu, ya, time frame, ya, itu program yang akan diimplementasikan. Ya, sudah terlaksana, kemudian dinilai kembali, dievaluasi. Jadi muter dia ya, muter. Ya, kita review lagi ya. Kita review, kita pakai mana yang sesuai kita lanjutkan, mana yang tidak sesuai kita cari yang lebih tepat. Ya, kemudian setelah kita review, baru kita implementasikan lagi begitu ya. Proses implementasi tadi di sini ya kita review. Kemudian setelah ada hasil reviewnya, ya kita nilai, maka ada diimplementasikan kembali. Ya. Kemudian implementasinya ini juga diadministrasikan ya. Ini kan kita ada program ini, sudah betul enggak, sesuai dengan waktu, tidak, dan seterusnya. Ada siapa yang melaksanakan dan seterusnya. Ini adalah proses perencanaan yang pada umumnya. Pertanyaan berikutnya adalah di mana partisipasi, ya enggak? Di mana partisipasi di dalam ini, begitu, ya. Ya, partisipasi itu akan ada di semua tempat, di semua level, ya. Di semua proses tadi itu akan ada partisipasi, ya. Ada keterlibatan masyarakat, ya. Kemudian, ya, sejauh mana sih perencanaan itu, sejauh mana sih partisipasi itu bisa mempengaruhi rencana itu sendiri, ya. Sejauh mana sih gitu, bisa mempengaruhi tidak, ya. Dalam bentuk seperti apa sih partisipasi itu bisa dilaksanakan di dalam proses perencanaan ini, begitu. Nah, mungkin ini menjadi satu pertanyaan ya, menjadi satu pertanyaan bagi yang melakukan perencanaan ini, ya, terutama di dalam hal kita melibatkan masyarakat ini sendiri. Oke, mungkin belum tuntas ya, mungkin belum terlalu clear ya. Tetapi pada dasarnya bahwa apa yang ingin kita lakukan itu ya di dalam kegiatan berikutnya begitu ya, di dalam mengimplementasikan nanti di realnya ya, bahwa itu adalah pendekatannya adalah perencanaan yang sifatnya bottom up ya atau partisipatif begitu ya. Nah, ini ada satu prinsip ya di dalam melakukan perencanaan partisipatif ini ya. Ada beberapa prinsip-prinsip umum mungkin ya, kalau tidak bisa saya bilang prinsip dasar. Ya. Yang pertama, ya, ini perlu nih menjadi satu perhatian ya. Be in mind ketika Anda menjadi perencana, menjadi orang yang mengimplementasikan ya pendekatan ini. Yang pertama adalah tidak ada pendekatan, kalau ini solusi ya, tidak ada solusi terhadap sebuah persoalan itu yang tunggal, yang hanya satu yang baik, ya. Not the best solution. Bisa jadi bermacam-macam solusi, banyak sekali solusinya. Jadi perlu menjadi perhatian para perencana begitu, para aktivis ya kalau boleh saya katakan di sini ya, volunteer ya, para sukarelawan ini, bahwa tidak ada satu solusi yang paling benar ya. Jadi kita tidak bisa ya, sekali lagi poinnya tidak bisa memaksakan kehendak di sini ya.
memaksakan kehendak bahwa inilah cara yang paling baik, ini cara yang paling benar. Tidak, ya, di dalam pendekatan partisipatif, ya. Ini menarik juga nih, ingat nomor 2 nih ya, nomor 2, keputusan, kebijakan, ya, atau pikiran yang dikeluarkan oleh expert misalnya, tidaklah lebih baik dari yang dilakukan, yang diberikan oleh orang biasa begitu, ya. Udah setuju nggak? Misalnya ya, ada dari kampus begitu ya, dari ITB gitu ya, bahwa ini ada ahli di dalam hal seorang ahli ya, orang expert mempunyai pengetahuan yang tinggi dan seterusnya. Datang ke sebuah kampung begitu ya. Kemudian pendekatan orang ini yang lebih baik dari pendekatan atau ide yang diberikan oleh masyarakat. Sama sekali tidak demikian, ya. Tetapi pendekatan ide yang dimiliki oleh expert bisa saja sama, setara, atau bisa jadi ide yang disampaikan oleh orang umum itu lebih baik. Ya, nah ini prinsip ini, ya, ketentuan dasar sebetulnya ya terkait dengan partisipatori. Banyak hal yang menentukan sebetulnya ya. Bisa jadi kita orang expert itu mempunyai cara, mempunyai pengetahuan, ya, punya teknik, kita bisa melakukan itu, tetapi belum tentu di tempat itu. Kalau masyarakat umum, dia mempunyai pengetahuan yang berkembang dalam rentang waktu yang lama di tempat itu, sehingga dia betul-betul mengetahui kondisinya misalnya. Walaupun demikian itu tidaklah mereka lebih baik dari kita atau kita lebih baik dari mereka. Oke, kemudian yang berikutnya adalah rencana yang akan kita lakukan hendaklah dilakukan secara terbuka, transparan. Semuanya tahu, ya. Semuanya tahu gitu. Kita lakukan sama-sama. Ya, itu yang memberikan transparan. Ya, semua individu yang terlibat, ya, baik itu sebagai volunteer, ya, artinya sebagai aktivisnya, ya. Kan Anda semua ini adalah aktivis, kan? Betul nggak? Ya, orang yang siap untuk bergerak di dalam masyarakat, begitu ya. Bergerak di dalam masyarakat, bergabung di dalam satu forum yang sama ya, baik itu kelompok yang kita tadi ya, yang orang umum, kelompok orang kampung, kelompok marginal gitu ya, itu kita bersama ya di dalam ruang yang sama, dalam forum yang sama ya. Kemudian prosesnya itu selalu secara berterusan, continuous, prosesnya continuous dan selalu berubah, changing, ya. Tidak ada tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri. Nah, kira-kira begitulah ya. Tidak ada yang tetap begitu. Jadi ini pendekatan kita ini tidak fix, tidak tetap, tetapi selalu berubah, selalu berganti sesuai dengan kondisi, sesuai dengan pendekatan, sesuai dengan pikiran yang berkembang dan seterusnya. Oke. Nanti kalau ada hal-hal yang ingin dikomentari, mungkin saya tidak terlalu semua ya. Kalau saya dari awal sampai akhir nanti bosan juga ya. Kemudian saya lanjutkan ya. Ini kemudian ada sekali lagi prinsip ya di dalam partisipasi itu ya yang dikenal dengan 4W 1H ya. 4W 1H. Mesti clear ini. Ya, mesti clear ketika mau melakukan yang disebut dengan partisipatori ya, 4W 1H. Ya, ini saya masih mengutip dari APA ya, American Planning Association. Ya, seperti saya katakan tadi di depan bahwa ini berkembang tahun awal 90-an itu pendekatan ini secara teoritis ya di Amerika begitu ya. Di Amerika atau di barat lah begitu ya. Walaupun di kita ini sudah kita implementasikan jauh ya, atau seumur dengan peradaban kita ya, masyarakat Nusantara, masyarakat Indonesia. Ya. Oke. 4W 1H. Apa itu 4W 1H? Ya. Saya kira kalau kawan-kawan yang pernah ikut kursus jurnalistik misalnya, ada yang jurusan jurnalistik nggak di sini? Nggak ada ya?
Tidak ada sepertinya, Pak. Nggak ada ya? Mungkin tidak ada, Pak. Tapi mungkin yang ikutan kegiatan di luar akademik terkait jurnalistik ada. Oke, oke. Ternyata waktu saya singkat ya ternyata ya. Sudah setengah jam ya jalan ya. Siapa ya? Kemudian apa ini dipahami umum lah ya. Siapa ya? Apa ya? Apa tujuannya? Di sini apa ya? Oh, where ya, sorry. Where ya, di mana begitu ya. Bagaimana caranya dan kapan ya. Ini mesti tertuang. Oke. Nah, ini saya coba cepat aja ya, beberapa pendekatan ini sudah sangat diketahui umum sebetulnya ya, cuman kita strukturkan saja sebetulnya. Ya, partisipasi di dalam perencanaan itu sendiri, metodenya ini mungkin nanti saya akan coba perkenalkan ya beberapa metode itu. Ada yang disebut dengan metode, disebut dengan teknik. Metode itu adalah kerangka besarnya, tekniknya itu cara yang kecil-kecilnya begitu ya. Oke. Ada yang disebut dengan strategic planning metodenya ya, ada yang visioning ya, ada disebut dengan action planning ya, perencanaan rencana aksi ya. Ada ini disebut dengan carrot ya. Carrot ini bahasa Prancis ya, carrot. Maaf sebentar ya, saya izin sebentar. Oh, ini kemudian ada satu lagi participatory rural appraisal. Saya akan coba detailkan nanti yang rural appraisal. Yang lain-lain mungkin saya akan sekilas saja ya. Kemudian ada teknik. Nah, teknik ini umum ya di dalam pengambilan data terutama ya, prosesnya ini ya. Ada yang sebut ada survei ya, kuesioner, interview, observasi. Saya kira kawan-kawan sudah sangat arif lah ya dengan apa itu kuesioner, apa itu interview, apa itu observasi. Kemudian ada yang disebut dengan FGD ya, focus group discussion ya. Jadi diskusi terpumpun istilahnya dalam bahasa Indonesia ya. Ini kelompok kecil ya, diskusi dalam kelompok kecil hanya beberapa orang saja, misalnya 6 sampai 12 orang ya, disebut dengan FGD. Kalau banyak itu bukan FGD namanya, ya lebih kepada diseminasi informasi. Galeri, kemudian public hearing. Public hearing umum sekali dilakukan di negara-negara barat terutama ya. Kalau ada rencana yang dilakukan oleh pemerintah kota, oleh pemerintah daerah, oleh apa begitu, kemudian dibuat terutama rencana pembangunan. Nah, itu nanti ditempel di balai kota, di alun-alun, di mana nanti orang memberikan pandangannya, memberikan responnya. Nah, ada juga pendekatan sekarang ini menjadi pendekatan yang bisa dilakukan secara online ya, atau computer based ya. Mungkin Anda bisa ini menerapkan ya, ada yang ahli menggunakan GIS misalnya, ya itu bisa menggunakan itu. Atau mungkin platform-platform apa namanya digital lainnya bisa digunakan begitu ya. Kemudian bisa juga melalui pendekatan game ya, simulasi ya, simulasi permainan gitu. Oke. Saya masuk ke metode perencanaan partisipatif ya, caranya mungkin ini ya. Tadi hampir sama ya antara teknik dan cara, tetapi tadi saya bedakan bahwa metode itu yang lebih pendekatan umumnya begitu. Kemudian yang teknisnya kecil-kecil tadi yang disebut dengan teknik ya. Nah, ini ya, ada yang disebut dengan strategic planning. Ya. Strategic planning dimulai dari ini ya, kalau kita punya lihat di sini ada task ya, tugas 1, 2, 3 dan seterusnya ya, sampai 5 di sini ya. Ini adalah dimulai dari sini ya. Dimulai dari sini. Ya. Jadi ada yang kita sebut dengan project organization-nya ya. Kemudian kita menganalisis, mereview ya kondisinya environment kalau di sini ya. Environment di sini bukan lingkungan dalam makna kita lingkungan fisik, tetapi kondisi umumnya gitu ya. Aspek sosialnya,
aspek lingkungan fisiknya, ya, fisikalnya, kemudian aspek apa, nilai apa begitu, ekonomi yang ada di sini, ya. Nah, ini biasanya kita bisa melakukan, kita gunakan dengan pendekatan SWOT. SWOT itu ada 2 pendekatan ya. Ada SWOT, saya kira kawan-kawan sudah pada mengerti dengan istilah pendekatan SWOT ya, jadi saya tidak perlu jelaskan lebih detail. Ya, SWOT, ya, yang bisa kita bagi 2 SWOT itu adalah strength dan weakness, ya, kekuatan dan kelemahan. Itu sifatnya adalah internal. Misalnya kita berbicara tentang kampung, maka itu adalah internalnya kampung itu. Internalnya kelas itu, gitu ya. Internalnya di dalam. Apakah internal itu orang-orang yang ada di kelas itu dan di ruang itu. Kemudian ada opportunity dan threat. Ada peluang dan ancaman. Nah, ini biasanya apa namanya? Yang berada di luar disebut dengan eksternal. Ya, nah ini kira-kira nanti bisa dilanjutkan ya pendekatan. Nah, hasil dari ini dilanjutkan kepada muncullah semacam misi ya, suatu ungkapan misi, statement ya. Ada statement begini ya, mission statement di sini. Kemudian ini bagian kedua ya. Ya. Dari sini maka kita berdasarkan beberapa poin di sini maka kita sudah bisa memilih strategi apa yang bisa kita munculkan ya. Select the strategic issue. Isu yang paling strategis yang perlu kita pilih. Ini pendekatannya di dalam strategic planning. Kayaknya saya tidak akan habis ya kalau saya jelaskan satu persatu semuanya, tetapi saya akan coba pilih-pilih saja. Ya, nah dari sini adalah tadi ya sudah saya sampaikan di sini tentang SWOT ya. Nah ini bisa juga ya eksternal dan analisis dan internal analisis kita lakukan kembali di sini ya. Kemudian strategi development ya, apa strategi-strategi yang akan dilakukan ya. Development strateginya apa begitu ya, strategi pengembangannya bagaimana ya, menentukan tujuan ya dan objektifnya ya, kemudian mengembangkan ya rencana aksinya apa begitu. Nah dari sini maka akan muncul berangkat kepada implementasinya. Implementasinya bagaimana? Nah setelah itu kan akan ada setelah diimplementasi dilaksanakan maka akan apa namanya dimonitor ya, dilihat kembali apakah sudah oke nih berjalan atau tidak begitu. Nah ini kritiknya ya, kalau kita lanjutkan pendekatan strategic planning ini, ketika kita mengimplementasikan di masyarakat ya, ya mungkin ini beberapa ini harusnya di ujung ini saya sampaikan ini, tetapi saya takut nanti nggak sampai di ujung ini. Ya waktu saya habis. Kita sampai kepada implementasi, ya sampai kepada implementasi, tetapi tidak sampai kepada memonitor. Ya, misalnya begini, ya kita ini punya ide bersama dengan masyarakat itu adalah mengantisipasi atau menyelesaikan persoalan sampah di satu kampung, misalnya, ya kan? Kita baru sampai kepada melaksanakan program yang kita setujui. Setelah kita pulang dari situ, program itu tidak berjalan lagi. Karena kita tidak, ya karena kita sudah tidak ada di situ. Begitu. Nah, ini wanti-wanti ya untuk kawan-kawan yang KKN, yang akan KKN ini ya. Anda bawa program ini ya, yang sifatnya program. Misalnya penanganan sampah tadi ya, itu sifatnya program. Yang berbeda dengan kegiatan yang sifatnya membangun ya, mungkin pendekatan partisipatif bisa juga untuk membangun jembatan saya contohin tadi, untuk membuat itu membuat ini begitu ya, objeknya ada dan jadilah sesuatu begitu. Kalau yang sifatnya program bisanya dia kalau tidak ada volunteernya dia itu akan stop. Ini kecenderungan ini wanti-wanti aja ya bagi kawan-kawan yang akan melakukan ini ke depan supaya bisa mengantisipasinya. Saya lanjut ya. Nah, ini juga pendekatan yang visioning. Visioning artinya kita ingin mengetahui apa sih yang mereka mau. Ya. Apa yang mereka inginkan. Nah, ini pendekatannya. Mungkin nanti saya bisa share ya. Saya ini tidak terlalu susah untuk mengimplementasikan.
Ya, tetapi intinya basisnya adalah apa yang mereka inginkan berdasarkan kondisi mereka saat ini, begitu ya. Apa ujungnya yang mereka mau. Nah, di sini dalam pendekatan visioning ini ada apa namanya model ya yang dikembangkan disebut dengan Oregon model ya. Ini berkembang di dalam perencanaan wilayah dan kota ya, di dalam penataan kota ya, dikembangkan di Amerika ya. Ini satu kota di Amerika ya, New Oregon model ya. Jadi caranya adalah mengetahui where are we now, di mana posisi kita saat ini. Ini artinya adalah kita memprofiling, kita mengenal pasti ya masyarakat yang menjadi objek kita. Ya, kemana kita mau pergi, tujuannya kemana ya? Ini disebut dengan trend analysis. Ya, jadi kan kita kadang-kadang untuk mengetahui tujuan ke depan itu kita tidak harus bertanya juga ya. Tapi oh seperti ini ya dalam rentang waktu tertentu seperti ini. Oh, oke, berarti begini, ya kan? Baru setelah itu ada vision statement ya. Jadi where do we want to be? Begitu ya. Ada statement ya. Yang mungkin ini penting ya. Ketika kita membuat vision statement, hendaklah dia itu adalah sesuatu yang mungkin untuk dilaksanakan, mudah untuk dilaksanakan. Oleh karena itu adalah visi yang bukan kita yang bawa, tetapi visi bersama yang kita dapat dari komunitas, dari masyarakat. Baru setelah itu diimplementasikan ya, action plan. Ya, sama pendekatannya adalah setelah diimplementasikan maka akan kita nilai yang diimplementasikan itu. Jadi nanti akan menjadi satu siklus. Oke, saya cepat saja. Ini carrot model. Anda bisa lihat lagi nanti ya. Ini carrot model. Jadi ini semacam kita berkumpul pada satu ruangan seperti ini dalam jumlah tertentu, begitu. Tidak terlalu banyak, tapi ya tidak terlalu banyak. Tetapi dengan latar belakang yang berbeda. Ada kita yang fasilitator, tetapi ada juga pada saat yang bersamaan orang yang menjadi objek ya atau beneficiaries, orang yang mendapatkan manfaat dari kegiatan yang ingin kita lakukan, ya enggak? Ya. Jadi bukan hanya kitanya sebagai volunteernya gitu yang bersemangat begitu ya, yang ingin membawa ini, tidak, tetapi harus melibatkan pihak lain yang menjadi beneficiariesnya. Beneficiariesnya maksudnya orang yang mendapat manfaat, orang kampung ya, masyarakat dan seterusnya yang menjadi bagian dari perencanaan atau pengembangan program begitu. Ya. Oke, saya tidak akan detailkan ya. Ini participatory action research ini juga pendekatan yang siklus modelnya ya. Saya kira nanti waktunya terbatas ya, saya lanjutkan aja yang ini. Ya. Oke. Oke, saya tadi adalah sebut dengan metode, beberapa metode-metode yang mungkin untuk dilaksanakan. Nah, sekarang ini adalah teknik partisipasinya. Ya, teknik ini ada yang disebut dengan awareness teknik ya. Yang pertama ini semacam kita mengupayakan untuk menciptakan, membangun kesadaran ya, kesadaran. Karena mengapa perlu ada semacam kesadaran? Biasanya masyarakat yang tinggal di satu tempat, di satu kawasan, dia itu mempunyai pemahaman yang berbeda dengan kita tentang realitas yang sehari-hari mereka lakukan. Contohnya, kita yang biasa mungkin ya kita di Bandung begitu atau di mana gitu datang ke satu tempat, kita lihat kok kotor ya tempat ini, ya, kok nggak bersih ya, gitu ya nggak. Tetapi bagi masyarakat di situ itu nggak, biasa aja gitu, ya nggak, biasa saja gitu. Nah ini adalah upaya untuk kita mesti tunjukkan ke mereka, oh bahwa ini ada persoalannya. Mungkin mereka di awal ini adalah persoalan, tetapi udah lama di situ ya jadi biasa aja gitu, ya, ya nggak. Ini contoh, ibarat satu lagi ya, apa yang disebut dengan kondisi yang seperti ini. Ada orang yang tinggal di kawasan TPA misalnya ya, sorry ya, ada orang yang tinggal di kawasan TPA. Ya, setiap hari truk itu lewat dari kawasan itu gitu ya. Awal-awal dia mungkin nggak seneng ya, wah ini kok begini bau ya gitu ya.
Tapi sudah berjalan setahun, 2 tahun, udah biasa aja ya, nggak ada hal yang baru. Ya. Nah, tapi bagi kita yang baru datang ke situ, apalagi kita sebagai volunteer tadi, ya. Oh, ini kita sadari bahwa ini ada satu persoalan yang perlu diselesaikan. Nah, bagaimana cara kita membuat mereka ini? Ya, kita harus membangun awareness ini, ya, membangun awareness ya kepada mereka bahwa persoalannya seperti ini. Nah, ini contoh aja ya sebetulnya ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, pendekatan yang lain adalah survei dan assessment. Saya kira ini cukup jelas ya tentang survei dan assessment. Ya, survei kita bisa survei itu ada tadi melalui kuesioner ya. Kita sudah ada pertanyaan yang sangat jelas itu kuesioner. Yang kedua bisa juga melalui interview. Ya. Yang ketiga bisa melalui observasi begitu. Ya. Oke, group activity dan brainstorming ya. Ini juga bisa kita lakukan ya, focus group discussion ya. Jadi ini brainstorming, kita ajak bersama-sama untuk memberikan pandangannya dan seterusnya ya, memberikan perspektifnya. Saling saling adu argumen gitu ya. Ini masalahnya apa? Ini adalah upaya-upaya kita untuk mendapatkan ide dasar gitu ya. Melalui games ya, melalui game itu yang disebut dengan, kalau games itu biasanya peran ya. Bagaimana orang itu memberikan perannya, bagaimana misalnya begini, ada yang berperan menjadi kepala desa, ada yang berperan menjadi RT, ada yang berperan menjadi ibu-ibu rumah tangga, ada yang berperan menjadi guru, menjadi murid dan seterusnya, berkumpul bersama, kemudian itu terungkap sebetulnya apa yang mereka inginkan dengan cara berbagi peran ini ya, atau games ya. Oke, saya akan saya skip begitu ya, tidak saya tunjukkan semua ya. Paparan saya cukup banyak. Oke. Ada 2 hal ya yang perlu kita ketahui ketika kita upaya kita untuk melakukan participatory, ada yang disebut dengan getting information to public. Bagaimana cara kita mendiseminasi, menyampaikan informasi kepada pihak lain atau kepada beneficiaries. Yang kedua, bagaimana kita mendapatkan informasi dari getting information ya, atau from public. Ini to public, bagaimana mendiseminasi. Kalau yang satunya lagi, bagaimana kita mendapatkan informasi. Clear ya? Ini caranya bagaimana? Saya kira kita bisa mempraktekkan berbagai cara untuk kita mendiseminasi, menyampaikan informasi. Yang pertama adalah melalui briefing. Briefing jelas ya, briefing, ayo kumpul semua. Begini udah. Ya, broadcast, sampaikan informasinya. Conference, menghadirkan secara bersama. Ya, kemudian kita mungkin kelas ini bentuknya adalah conference sebetulnya secara satu arah. Ya, kalau briefing satu arah juga, mungkin ada respon tapi jumlahnya kecil begitu ya. Exhibit and display. Kita buat eksibisi begitu ya. Eksibisi itu apa? Pameran ya, dan pameran. Ya, melalui cerita, surat menyurat ya, emailing dan email dan seterusnya lah ya. Pakai surat menyurat atau pakai email ya, newsletter ya. Atau melalui pengumuman yang berbayar ya enggak? Atau melalui presentasi, simposium, website dan seterusnya. Ini adalah bagaimana cara kita menyampaikan informasi. Saya kira cukup clear ya, menyampaikan informasi kepada publik. Atau mungkin Anda ada cara-cara baru begitu ya, mengkombinasi antara ini dengan menggunakan media-media digital dan seterusnya. Ya. Kemudian from ini adalah bagaimana kita mendapatkan informasi dari publik, dari masyarakat, dari beneficiaries ya. Dan kita sebagai kita posisinya sebagai apa tadi? Sebagai fasilitator ya, sebagai volunteer ya. Nah, ada yang disebut appreciative inquiry ya. Saya tidak bisa jelaskan satu persatu. Ini antara pendekatan yang paling saya suka sebetulnya ya. Appreciative inquiry, ya, beneficiary assessment, city walk, ya, computer aid negotiation dan seterusnya lah ya. Conference, field trip, ya, focus group discussion, ya. Meeting group ya, mendengar, interview, open house ya, polling dan survei ya. Ini adalah cara-cara kita bisa mendapatkan informasi dari mereka. Oke, ya.
Nanti bahannya saya share aja ya kalau ada yang ingin mendalami teknisnya. Ya. Nah, ini ada beberapa pendekatan. Saya akan coba langsung masuk ke oke, participatory rural appraisal. Ya, mungkin ini saya membayangkan bahwa rekan-rekan kalau akan melakukan pendekatan gitu kepada masyarakat, ini biasanya masyarakatnya itu masyarakat perdesaan ya, less fortune community ya, kelompok-kelompok yang mungkin memerlukan bantuan begitu ya, kelompok masyarakat, biasanya masyarakat pedesaan begitu ya. Nah, oleh karena itu maka ini pendekatannya kita sebut dengan participatory rural appraisal. Ya. Ini mempunyai sejarah yang cukup panjang ya kalau berbicara tentang participatory rural appraisal ya. Ini pertama kali dikembangkan itu memang di negara-negara Afrika ya, kemudian setelah itu berkembang ke India, ke Pakistan, Bangladesh begitu ya. Sebabnya kenapa? Karena kegagalan lembaga-lembaga internasional untuk menerapkan pendekatan yang top down. Misalnya, ya, ada asumsi bahwa kalau program di satu tempat berhasil, maka di tempat lain itu bisa berhasil, betul nggak? Asumsi, oh ini di desa A ini bagus, ini bisa dilaksanakan, tapi belum tentu bisa dilaksanakan di desa B, ya, karena satu dan lain hal, begitu. Oleh karena itu, pendekatannya tidak bisa dipindahkan mereplikasi, tetapi pendekatannya adalah participatory rural appraisal. Jadi kita berusaha untuk tailor-made pendekatan itu. Caranya itu spesifik khusus untuk tempat itu. Caranya ya dengan menanyakan kepada mereka, berbicara dengan mereka, dan seterusnya. Inilah yang disebut dengan participatory rural appraisal. Ya, oke. Karena ini adalah cara yang tidak baku, maka perlu di-set caranya ya, set tekniknya, caranya itu. Kita susun ulang. Ya, apa sih komponen-komponennya? Ya, di sini misalnya ya, identify the condition and problem of the community. Mengidentifikasi kondisi dan persoalan dari komunitas itu. Ya. Kita ya sebagai orang luar, sebagai fasilitator ya, kita coba mendapatkan pengalaman-pengalaman. Bagaimana sih cara mereka makan gitu? Kita datang ke kampungnya, ikut makan di rumah mereka. Kita datang ke kebun mereka, bagaimana cara mereka bercocok tanam dan seterusnya kita ketahui. Itu yang experience learning, ya. Kemudian kita menilai ya strategi-strategi yang bisa dilakukan begitu ya. Tentu tujuannya untuk menyelesaikan atau membantu mereka ya. Yang berikutnya adalah empower, memberikan apa namanya? Handling the pen to them. Kalau kita punya pulpen yang harusnya kita yang menulis begitu, sekarang kita kasih ke mereka, Anda tulis. Nah, itu ya. Itu istilahnya ya. Jadi empower. Jadi jadikan mereka sebagai kelompok yang berdaya, bukan hanya mengikuti. Nah, oleh karena itu pendekatan-pendekatan dalam partisipatif ini disebut dengan learning process, proses pembelajaran. Jadi mereka itu menjadi bisa berani berbicara, mengungkapkan idenya, bisa berdiskusi, ya, bisa berbagi informasi dan seterusnya. Nah, bagaimana supaya itu bisa keluar, mereka itu bisa empower? Caranya kita yang harus kita downgrade status kita. Kalau kita mahasiswa gitu ya, jangan memposisikan diri kita mahasiswa di mereka, tetapi kita sebagai teman, sebagai kawan. Kalau kita melihat kita sebagai orang pintar, mereka minder, ya kan? Wah, ini orang ini pintar ini. Wah, malu saya menyampaikan ide saya misalnya kayak gitu. Ya. Maka perlu ada proses penyamarataan status, yaitu yang disebut dengan empower tadi. Mereka menjadi, ya tentu kita harus berkorban sedikit lah supaya kita tidak perlu tinggi dilihat oleh mereka ya. Kita turunkan lah gitu. Mereka akan naik sehingga sejajar. Ya, komunikasi akan terjadi dengan baik. Beberapa prinsip dari PRA ini ya. Dia ini bisa mengurangi bias. Ya. Bias itu bagaimana yang disebut dengan bias? Bias itu hanya pandangan satu pihak. Kita sebagai mahasiswa ITB datang ke kampung. Oh, ini harus lakukan ini semuanya. Itu bias kita. Mereka juga punya bias gitu ya. Orang kampung ini maunya ini itu bias mereka gitu. Nah, kita bertemu mereka dengan kesetaraan,
maka akan mengurangi atau menemukan bias itu, akan sejajarkan ya bias kita dan bias dia. Itu kira-kira ya. Kemudian cara pembelajaran yang cepat, learning progresif bagi siapa? Bagi mereka. Termasuk kita ya. Dia gender sensitif, apa artinya bisa melibatkan semua kelompok. Ibu-ibu, anak-anak, perempuan, gadis-gadis di kampung bisa dilibatkan, ya. Apa namanya? Reverse roles ya. Jadi roles-nya perannya itu bisa terbalik begitu ya. Tidak harus apa namanya? Kita sepenuhnya menjadi fasilitator dari outsider, tapi juga bisa dibalik-balik ya. Pembelajaran fokusnya ya, diversity ya, different diversity of activities ya, banyak aktivitas yang bisa dilakukan ya. Oke, jadi semacam kita mulai bergerak itu tidak sepenuhnya berdasarkan intelektualitas kita begitu ya, tetapi juga berdasarkan apa? Hati nurani kita ya. Rasa yang kita pakai begitu ya. Kita harus bertenggang rasa ya, mencoba memahami bahasa yang lain dan seterusnya. Oke. Nah, ini coba kalau kita mau implementasikan PRE bagaimana caranya ya? Mesti ada satu proses semacam latihan. Siapa yang perlu berlatih? Kita. Ya, sebagai fasilitator terutama. Ataupun mereka kita di dalam round pertama ada proses latihan. Kita coba familiarisasi lah ya. Kemudian setelah itu establishing PRE team. Ya, jadi ada timnya, tim kecil itu ya ada yang terdiri dari kita dan mereka, gitu ya. Menentukan objektifnya, ya. Aktivitasnya didesain sedemikian rupa begitu. Walaupun dia jangan sampai kelihatan sangat rigid, tetapi didesain dengan fleksibel, ya. Kemudian harus ke lapangan, harus berada di lokasi, ya. Melakukan field trip, jelas ya kalau melakukan field trip ya. Diskusi dengan kelompok begitu, dengan mereka di sana ya, mendapatkan informasi dan seterusnya ya, recording hasil diskusi itu ya supaya kita bisa mereview. Mengapa ini perlu dilakukan? Jangan percaya dengan apa informasi yang kita dapat saat pertama kali, mesti ada proses iterasi. Oh, tadi ini ya, betul nggak itu caranya tadi? Maka perlu didiskusikan kembali ya. Recording bisa dalam dua cara. Kita record seperti halnya sekarang ini, ya, divideokan atau memang ditulis begitu. Nanti dibicarakan kembali benar nggak maksudnya apa yang kita dengar tadi, yang saya dengar tadi dengan yang Anda dengar tadi, ya. Jadi ada proses iterasi namanya. Menurut kamu artinya apa? Menurut kamu artinya apa? Menurut saya artinya apa? Kemudian kita diskusikan. Oke. Kalau tidak jelas tanya lagi, tidak ada masalah. Balik lagi ke sana dan tanya, betul nggak ini maksudnya gitu ya? Ya nggak? Ya. Oke. Setelah itu disampaikan hasilnya. Pun demikian, masih terbuka untuk didiskusikan ya. Setelah itu baru kita formulasikan programnya ya. Nah, bahasanya di sini follow up ya, semacam kita memonitoring. Kita re-round ya, putar-putar balik begitu. Oke, saya kira waktu saya sudah habis ini ya. Oke, saya coba selesaikan beberapa poin ini di dalam PRE ini ya, supaya mungkin bisa bermanfaat ya. PRE, organisasi PRE ya, paling tidak dia itu ada fasilitatornya ya, yang memfasilitasi ya, semacam apa namanya, panitia inti lah begitu ya. Kemudian ada yang menjadi tukang catatnya ya. Kemudian mesti ada ketuanya juga ya. Tidak mesti ketua itu harus dominan, tidak mesti ya, tetapi ada yang mengarahkan ya. Dalam kegiatan ya mesti ada yang ada komando ya, ada komando. Tetapi bukan berarti sepenuhnya dia yang menentukannya ya, tetapi dia sebagai apa namanya, take lead lah begitu ya. Oke. Beberapa teknik ya untuk mendapatkan informasinya ya. Kita misalnya sebelum memulai, maka kita bisa memulai di sini misalnya ya, Anda belum berangkat ke lokasi, maka bisa melakukan semacam mereview ya informasi-informasi yang ada ya. Mungkin juga kalau sudah ke sana bisa mengobservasi dulu begitu ya. Oke. Semi structured interview ya, interview secara semi terstruktur. Kalau interview semi terstruktur ya,
interview yang sesuai dengan target kita. Ya. Tapi ada juga yang tidak terstruktur, jadi kita dengar aja ya, umum, terbuka, dia mengalir aja begitu. Ya. Analytical game, stories, ya, diagram, workshop dan seterusnya ya. Saya coba cepat saja. Ya. Tools-nya, oke, ada beberapa perangkat-perangkat. Tidak harus semuanya ada, tetapi ini bisa menjadi melengkapi begitu ya. Bisa beberapa ada. Misalnya kita ada yang disebut dengan resource map. Ya, kita punya peta dasar di awal begitu ya. Kata basisnya basisnya ada ruang kan? Social map. Ini saya rasanya tidak bisa menjelaskan semuanya ya. Resource map itu apa? Social map ya, contoh-contohnya saya kira cukup jelas ya. Cukup ada bentuknya begitu ya. Sederhananya resource map itu adalah peta yang menjelaskan sumber daya yang ada di ruang kecil itu, ruang ya. Ruang yang kecil, ruang satu kawasan ya. Misalnya satu desa, satu kampung begitu ya. Social map, kondisi sosialnya tergambar di situ, di mana orang kaya, di mana orang miskin, apa isu sosialnya, di mana tempatnya begitu ya. Kita juga mesti mengetahui status sosialnya mereka, ya, ranking setidaknya dari segi kekayaan biasanya. Begitu ya. Dan seterusnya ya, ini adalah komponen-komponen sebagai tools ya, nanti bisa dirujuk kembali lah saya kira. Nah, ini metrik ya dari PRE begitu ya. Bisa kita ketahui ini semacam pengungkapan secara time series. Ya, dari waktu ke waktu. Bagaimana cara kita mendapatkan ini? Dari informasi yang kita dapatkan dari mereka yang coba kita tunjukkan di dalam bentuk gambar ini begitu ya. Bisa kita tunjukkan dalam bentuk gambar ini. Jadi waktu-waktu itu saya tanya mereka ini dari tahun sekian sampai sekarang begitu misalnya. Ya, apa yang kita tanya kondisi-kondisi tertentu. Ya, apa yang meningkat, apa yang berkurang, apa ini akan terbayang ya. Jadi kita tidak serta-merta memberikan satu solusi ya. Tidak serta-merta karena ada hal-hal yang berubah itu secara perlahan-lahan. Ya, hal-hal yang berubah perlahan-lahan mungkin mereka tidak terlalu sadari ya, begitu. Oke ya, ini semacam kalender istilahnya ya. Kaitannya tentu dengan waktu ya. Oke. Saya cepat aja ini ya. Oke. Misalnya ini kalender yang berbicara tentang apa? Kalau ini melihat tentang cuaca begitu ya, aktivitas sosial. Kita kan bisa ketahui kapan musim hujan, kapan implikasinya kepada aktivitas pertanian misalnya ya, kepada apa begitu dan seterusnya ya. Ini kita bisa misalnya setahun ya kita bisa dapatkan itu informasi detail mereka begitu ya, satu komunitas itu ya. Misalnya masalah pertanian begitu atau masalah nelayan misalnya ya, aktivitas sosialnya itu bulan ini sampai bulan ini apa, dari sini ke sini apa dan seterusnya ya kan. Economic activities ya, kemudian penyakit pada umumnya misalnya ya, kemudian pada bulan ini penyakitnya apa dan seterusnya, itu bisa kita kenali ya. Nah, ini melalui kalender ini ya. Tidak harus kita tinggal di situ selama setahun begitu untuk mendapatkan itu semua, tetapi melalui proses bertanya ya, sehingga kita muncul di dalam satu kalender ini. Nah, kalender ini perlu diverifikasi oleh pihak lain lagi, misalnya oleh kelompok yang lain di sekitar itu. Betul enggak? Mungkin ada penyesuaian ya. Nah, itu dalam penelitian disebut dengan triangulasi. Oke ya, ini transaction istilahnya ya. Jadi kita mungkin ini apa namanya, kawan-kawan arsitektur biasa ya menggunakan pendekatan transaction ya. Oke, secara grafik bisa juga kita tunjukkan begitu ya. Misalnya ini pergerakan ini kelompok tertentu ibu ini melakukan aktivitas, jaraknya ke sini, melakukan perjalanan dan seterusnya ya. Ini menjadi sumber informasi penting yang bisa kita lakukan ya. Oke ya. Nah, ini contoh-contoh saja ya, contoh. Nah, ini tadi yang saya sebut dengan map ya, social map ataupun resource map. Sebetulnya bagi masyarakat kampung begitu ya yang tidak biasa dengan tulis menulis begitu ya, dengan literasi, mungkin kita bisa saja kita tunjukkan, oh di sini gambarkan sesuai dengan maunya mereka ya. Jadi kertas besar kita itu adalah lapangan itu misalnya ya di kampung dia begitu. Ya. Ini contoh yang sama sebetulnya ya. Nah, ini mungkin isu-isunya ya, ini sudah habis ya. Oke, apa namanya?
Oke, satu hal yang ingin saya sampaikan ini terakhir, bahwa kalau kita melakukan pendekatan partisipatori, ya, pendekatan partisipatif di dalam masyarakat itu sifatnya skalanya mikro, jelas ya. Jadi skalanya kecil, tidak bisa satu kecamatan gitu cara yang sama, tidak bisa. Dia itu mungkin satu kampung yang isinya hanya 100 kakak begitu, itu bagus, ya. Tetapi kalau satu desa yang padat, ya, satu komunitas yang banyak begitu, ya sampai 1000 begitu, mungkin kurang ya, mungkin kurang pas begitu. Pendekatan terutama misalnya participatory rural appraisal ini. Ya, tapi satu kampung yang kita coba identifikasi, ya itu bisa. Oke, saya kira itu ya. Saya coba cepat-cepat sebetulnya, ya mungkin ada beberapa yang terskip dari apa yang saya sampaikan pada sore hari ini. Semoga waktu saya tidak kelebihan ya, sehingga kita masih ada waktu untuk bisa berdiskusi, ya, mendapatkan input dan masukan dari rekan-rekan yang lain. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, makasih Pak Hilal atas pemaparan materinya. Jadi tadi Pak Hilal udah ngasih materi tentang perencanaan partisipatif. Perencanaan ini tuh merupakan proses yang bottom up, bukan top down. Terus dalam perencanaan ini partisipasi masuk ke dalam semua tahap perencanaan. Terdapat metode dan teknik dalam perencanaan. Metode adalah garis besarnya, sedangkan teknik itu adalah bagaimana perencanaan partisipatif itu dilakukan. Selanjutnya ada 2 hal dalam partisipasi, yaitu bagaimana cara kita memberi informasi dan bagaimana cara kita mendapat informasi dari publik, khususnya masyarakat ya di KKN ini. Mungkin dari teman-teman Ganesha atau Cirebon dan di sini ada Jatinangor, ada yang mau bertanya ke Pak Hilal tentang perencanaan partisipatif? Ya, silakan. Oh, ini kampus Ganesha nih, ada yang mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Silakan. Ya. Suaranya belum kedengaran. Silakan. Saya sudah terdengar. Sudah, ya. Silakan. Ya, perkenalkan Raffi dari Teknik Fisika. Kalau Baik. misalnya masalah warga itu adalah barang jualannya ini kalah bersaing gitu di pasar. Tetapi untuk Suaranya terputus. Hilang. peningkatan kualitas. Suaranya terputus ya, saya belum dapat dengar. Halo? Halo. Ya. Jadi misal kalau masalah warga itu barangnya sulit bersaing, tetapi untuk meningkatkan kualitasnya itu perlu usaha dan warga itu enggan melakukan usaha itu gitu. Karena dianggap tidak worth it. Kira-kira apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasinya? Terima kasih. Ya, saya respon ya. Sekali lagi jawaban saya belum tentu benar ya. Ini prinsip dari partisipatif. Ya, ini ada ini persoalan warga keseluruhan, ya, persoalan umum atau hanya individu? Halo? Boleh yang di Ganesha dijawab? Kalau tidak salah saya kurang tahu sih, saya dengarnya dari ini dari teman, tapi mungkin lebih ke kayak usaha daerah gitu. Ya, usaha di satu kampung begitu ya, usahanya tidak bisa bersaing karena banyak Iya. hal. Jadi sebetulnya mungkin itu salah satu apa namanya, simptom ya dari persoalannya, begitu ya. Bisa jadi persoalannya bukan di situ ya, bukan usahanya tidak, itu yang kelihatan begitu ya persoalannya. Bisa jadi mungkin apa ya isunya, kualitas produknya begitu, ya enggak? Ya, usahanya menghasilkan suatu produknya mempunyai persoalan dari segi kualitas.
Nah, kualitasnya kenapa begitu ya? Sebabnya kenapa? Apakah karena persoalan hama, misalnya dia punya produk pertanian ya contohnya, atau masalah air. Nah, ini kan harus dilihat ya. Nah, ini tentu saya tidak bisa jawab ya apa pendekatannya, tetapi saya ingin usulkan bahwa mesti prosesnya tadi ya didekati betul-betul begitu ya, apa yang bisa apa persoalan yang sesungguhnya. Apa persoalan itu menurut merekanya. Begitu. Kita identifikasi betul persoalan itu, kemudian menurut mereka apa solusinya. Ya, menurut mereka apa solusinya, apa yang harus dilakukan. Walaupun kita tidak melakukan sepenuhnya apa yang disarankan oleh mereka, tapi kita sudah mendengar apa yang dimau oleh mereka. Nah, ide kita apa gitu. Kita mungkin mempunyai pendekatan teknologi untuk menyelesaikan persoalan ini. Mereka pasti tidak punya pendekatan itu. Ya. Nah, kita kombinasi pendekatan yang mereka miliki, maunya mereka dengan kapasitas atau kemampuan kita. Ya, teknologi yang kita bawa, ide yang kita miliki gitu ya. Nah, ini prosesnya seperti itu ya. Jadi tidak langsung bisa kita ketahui persoalannya, tetapi bisa kita mengambil tindakan terhadap persoalan itu. Tapi diketahui betul ya sampai kita mengurut, betul nggak persoalannya itu? Begitu. Misalnya masalahnya ternyata di hama itu persoalannya. Wajarlah kampung ini menjadi kalah dengan kampung sebelah dalam hal produknya begitu. Ya kan? Apalagi gitu dan seterusnya. Kira-kira begitu ini. Mas siapa tadi? Mas siapa? Revi. Ya, kira-kira begitu ya. Jadi prosesnya datang ke sana, ketemu dengan mereka, lihat produknya, dengar ceritanya, gitu. Ya, jadi kita betul-betul menjadi pendengar, bukan kita sebagai belum clear persoalannya kita sudah memberikan solusi begitu. Ya, dengar ceritanya baik-baik, ulangi lagi ceritanya dari berbagai pihak, ditriangulasi istilahnya ya. Kira-kira begitu tanggapan saya. Oh ya. Ya, terima kasih Pak. Ya sudah. Ya, sama-sama. Oke, dari kampus Jatinangor atau Cirebon atau Ganesha juga boleh kalau misalnya masih ada pertanyaan. Boleh, mungkin sudah ada yang punya ide maunya apa begitu ya. Nah, itu boleh juga diutarakan. Ya, kira-kira bagaimana? Ya, silakan. Belum ada Pak kayaknya, tapi di sini teman-teman mungkin ada yang mau sharing gitu tentang Oke, silakan. Bagus. pernah nggak ikut perencanaan partisipatif gitu, ikut atau melakukan metodenya gitu dan tekniknya. Mungkin boleh sharing gitu. Ini kegiatannya kapan rencananya? Berangkatnya kapan nih? Mulai pelaksanaannya? Tanggal 18 Juli, Pak. Tanggal 18 Juli. Sudah mulai membawa ide proyek atau bagaimana teknisnya? Untuk saat ini masih survei temanya, Pak. Jadi ditanya dulu ke pesertanya dan kita ngelihat kondisi desanya gitu, ngebutuh itu apa gitu. Lokasinya di mana saja nih untuk saat ini? Untuk lokasinya tersentralisasi di Desa Cimarga, Pak. Di Sumedang. Di Sumedang. Untuk berapa orang mahasiswa pesertanya? Sebenarnya masih belum bisa dipastikan, Pak. Masih ngelihat kapasitas dari desanya juga. Oh gitu. Yang memilih lokasi dari panitia atau dari ITB? Ya, dari panitia. Ada tim surveyornya, Pak. Oke. Oh, ini Pak, ada yang mau bertanya lagi. Ya, silakan. Ganesha. Suaranya belum kedengaran, silakan. Iya Pak, belum ngomong, Pak. belum ngomong Pak. Cek, suaranya masuk Pak. Ya, siap.
Ya, oke. Perkenalkan, nama saya Habib, Pak, dari Oceanografi. Mungkin sedikit bertanya terkait pengalaman sih, Pak. Jadi tadi kan dari yang sudah disampaikan kebanyakan mungkin teori ya, Pak. Jadi belum terlalu tergambar jelas sebenarnya. Dan karena Bapak di sini sebagai yang menyampaikan, dan kami juga mungkin sudah dipaparkan gitu. Nah, pertanyaannya mungkin Pak, ketika Bapak di lapangan, ada nggak sih dari tools-tools yang tadi sudah disampaikan, mana yang sekiranya menurut Bapak itu lebih enak untuk dipakai, Pak? Dan mana yang apa permasalahan yang sekiranya biasa ditemukan ketika kita terjun ke masyarakat? Jadi kalau boleh bertanya, pertama terkait pengalaman, yang kedua permasalahan yang sering ditemui, Pak. Mungkin itu aja. Oke. Terima kasih. Oke, baik ya. Saya mohon maaf ini kepada panitia ya, karena saya belum sempat menampilkan contoh-contoh ya sebetulnya ya, apa yang sudah pernah kami lakukan ya di dalam kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat ya. Baik ya. Saya sebetulnya